Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Mega. Saya dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 22. Di sini saya akan memenuhi tugas 2 dari mata kuliah SP3 yang diampu oleh Bu Eka Fadilah. Di sini saya akan mengambil materi dari materi 9, yaitu tentang evaluasi dan kinerja. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi itu berupa laporan, yang dimana pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Yang dimana laporan tersebut itu harus mengenai tentang kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi atau misi atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Di laporan itu juga harus berada dalam evaluasi yang dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada. Dan arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atau implementasi kebijakan, program, atau kegiatan untuk jangka waktu selanjutnya atau kegiatan selanjutnya. Dalam evaluasi juga harus memberikan informasi yang berisi tentang benar atau salah strategi yang dipakai. Yang kedua, ada ketetapan cara organisasi atau operasi yang dipilih untuk kegiatan yang ingin dilakukan. Yang ketiga, ada pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat, pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin, sedang berjalan, dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran atau hasil dan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja program. Dan pelaksanaan evaluasi ini juga tidak bisa berlanjut, harus ada berkala, yang dimana bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, yang sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama. Adapun prinsip-prinsip evaluasi menurut para ahli, dan yang saya ambil itu menurut Nanang Fatah pada tahun 1996, yang dikemukakan itu ada 6 prinsip. Yang pertama, ada prinsip berkesinambungan, yang artinya dilakukan secara berlanjut. Yang kedua, ada prinsip menyeluruh, yang artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi. Yang ketiga, ada prinsip objektif, yang artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi. Yang keempat, ada prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. Yang kelima, ada prinsip penggunaan kritis. Dan yang terakhir, yang keenam, ada prinsip kegunaan atau manfaat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang evaluasi. Selanjutnya kita membahas tentang evaluasi anggaran, seperti judul materi sebelumnya. Evaluasi anggaran adalah proses untuk menilai, mengukur, dan menganalisis kinerja anggaran yang telah berjalan. Dan evaluasi anggaran itu dilakukan untuk menilai sejauh mana anggaran yang dibelanjakan mendukung pencapaian tujuan pembangunan atau tidak. Dan ada juga evaluasi anggaran dilakukan untuk mengidentifikasi area yang diperlukan perbaikan, menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja anggaran, menilai apakah kinerja departemen sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada beberapa cara agar evaluasi anggaran dapat dilakukan. Yang pertama, membandingkan realisasi penarikan dana setiap bulan dengan rencana penarikan dana atau RPD. Yang kedua,
membandingkan realisasi capaian keluaran dengan target capaian keluaran. Yang ketiga, ada membandingkan penjumlahan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran. Adapun tujuan evaluasi anggaran menurut para ahli yang ada di materi itu menurut Munawar tahun 2006 yang menjelaskan bahwa evaluasi secara mendasar mempunyai 4 tujuan. Evaluasi anggaran memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama, meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Yang kedua, memudahkan untuk membandingkan antara kinerja individu satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu isyarat, tanda bahasa, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, untuk menilai pembuatan keputusan manajemen. Dalam tahapan evaluasi anggaran, itu biasanya susunannya sama dengan evaluasi pada umumnya, yang dimana tahapan evaluasi anggaran biasanya meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis, penyusunan rekomendasi, dan yang terakhir pelaporan. Dalam mengevaluasi anggaran dapat dilakukan dengan mengukur beberapa hal, seperti konsistensi antara perencana dan implementasi capaian output atau keluaran efisiensi. Dan hasil evaluasi mengenai anggaran juga perlu ditinjau atau didalami berdasarkan penanganan masalah, berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Sejauh ini, evaluasi atas penggunaan anggaran sangat berdampak positif untuk memengaruhi hasil kegiatan penganggaran yang teralokasikan sesuai dengan besarnya pemberian anggaran dan penilaian tentang hasil bagi dari kegiatan pengelolaan. Mengevaluasi dari setiap kegiatan penganggaran mempunyai efek positif juga terhadap kemampuan dalam menilai, memanfaatkan dan mengelola anggaran yang ditetapkan secara terencana atau sudah direncanakan, terarah dan tersusun sesuai dengan kinerja dalam pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Sehingga apabila evaluasi nanti dilakukan secara terencana dan dengan pengawasan yang terukur, akan berdampak terhadap kinerja dalam pengelolaan anggaran dengan baik. Sekian penjelasan materi 9 dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.